Again, semua teman-teman, kembali kita ke IG Live Talk episode ke-6 kali ini bersama saya Rizky Situngkir. Tadi ada masalah kendala mengenai connection ya. Kita coba lagi, Siska udah join. Oke, kita coba dulu. Siska? Oke. Akhirnya. Udah bisa nggak nih? Udah ya? Udah, you look great. Siska. Waduh, sekalinya ketemu pakai acara susah nih. Susah ya, susah. Sis, secara tadi kita eh, secara tadi kita ada quiz connection ya. Jadi, you know lah ibu-ibu dengan teknik Instagram sekarang. Let's introduce you first. Oke. Sekarang kita live talk bersama Kebun Rizky ya. Episode ke-6. Topiknya nih keren banget loh sis. Ya, yaitu healthy child development ya. Kita akan bahas mengenai bagaimana gizi terhadap tumbuh kembang anak ya. Secara akademik nih, kalau gue yang ngomong kayaknya jualan banget ya kan. Nah, si Siska ini adalah dokter anak yang cantik, konsultan saraf. Udah paling bener nih kita ngomongin ini ya. Dia sekarang domisili di Medan dan praktek di 2 rumah sakit ya sis. Iya, benar Kak. Oke, sis, we are really honored ya sebagai frontliner. Gua sampai merinding nih. Yang Apaan sih lu, Mbak? COVID ya kan, tapi lo menyempatkan diri di IG Live Talk. Wow, thank you so much. But anyways, before you begin unleash the dragon ya, pertanyaan basic nih sis, karena ini kan bidang lo banget nih, ya kan? Bagaimana sebenarnya ya makanan sehat dan bergizi itu terhadap tumbuh kembang anak? Apakah itu ada hubungannya? Dan mungkin secara akademik tuh kita tahu bahwa makanan sehat dan bergizi penting, bla 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 gitu loh. But please tell us as academic version. Go ahead, please. Oke. Kok jadi kayak ujian tesis gitu ya, Kak Ki? Ini Uh, bukannya kita ngobrol santai nih. Santai banget. Santai banget. Oke. Jadi Santai banget dong. gini, kalau secara teori emak-emak pasti udah tahu lah ya, makanan bergizi itu penting banget, gitu ya Kaki. Cuman yang Betul. perlu diingat adalah yang dasarnya adalah tumbuh kembang otak itu paling krusial itu di 1.000 hari pertama, gitu ya. 1.000 hari pertama itu kita mulai sejak dari dalam kandungan 9 bulan, gitu, sampai usia si anak 2 tahun. Jadi katanya otak itu berkembang 80% itu sampai usia 2 tahun, Kak. Jadi sisanya itu di atas 2 tahun gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita tuh pinter gitu, otaknya berkembang dengan baik gitu, kita harus mengusahakan di 1.000 hari pertama ini. Artinya, jadi tidak hanya jadi tidak hanya pada saat anak setelah lahir gitu. Ibu yang sedang hamil itu juga penting banget nutrisinya gitu. Karena nanti kalau nutrisi dari ibu hamil juga terganggu, si anak juga bisa yang stunting segala macam, itu juga bisa kejadian tuh gitu. Jadi 1.000 hari pertama. Gunanya apa ya itu? Untuk tumbuh kembang otak. Gitu ya. Jadi nutrisi sangat dipentingkan. Jadi tumbuh kembang otak, kita butuh nutrisi, kita butuh stimulasi, dan juga kita butuh lingkungan yang mendukung untuk itu. Gitu. Jadi di awalnya udah kelihatan nih, nutrisi emang penting banget kan Kak, gitu. Penting untuk perkembangan. Yes, jadi itu tagline kayaknya kalau dibuka di mana-mana tuh ada tuh 1.000 hari pertama gitu. Sejak dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu yang paling penting, golden periodnya Kak. Oke. So, mungkin anggaplah ini orang awam ya sis. Artinya yang kita sama sekali buta atau blind tentang kesehatan. So, what do you mean by nutrisi gitu loh? Oke.
Ya. Nutrisi apa gitu ya? Nutrisi jadi terbagi dua tuh Kak. Ada yang makronutrisi, ada yang mikronutrisi. Ini bahasa-bahasa kerennya aja sih. Sebenarnya ibu-ibu juga tahu nih apa. Sebenarnya 4 sehat 5 sempurna gitu loh Kak. Jadi Oke. kalau zaman dulu ibu-ibu kita kan kenalnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Cuman sekarang di bahasa kerenin makronutrisi, mikronutrisi gitu ya. Kalau Hmm. makronutrisi itu di situ yang karbohidrat, protein, lemak gitu ya Kak. Kalau Oke. mikronutrisi itu yang vitamin dan mineral. Vitamin macam-macam Hmm. dong, ada vitamin Ya. A, B, C, D, E, K gitu ya. Sama nanti mineral itu seperti zinc. Sekarang tuh kita terutama di masa Covid ini lagi heboh-heboh tuh vitamin D sama zinc Hmm. untuk daya tahan tubuh juga tuh untuk Ya. menghadapi Covid gitu ya. Jadi mineral seperti zinc, kemudian dibutuhkan juga zat besi. Nah, itu tuh sebenarnya nutrisi. Jadi yang asupan yang kita makan untuk tumbuh dan berkembang kita gitu. Jadi so basically uh, yang tadi zat-zat yang mikro and mikronutrisi itu di 1.000 hari pertama, which is yang dari kandungan sampai 2 tahun ya kita katakan, itu jangan sampai lo kekurangan gitu ya. Karena itu Betul banget, ya. brain development si anak gitu. Iya. Selain brain juga untuk kesehatan semua ya Kak ya. Jadi bukan cuman otak sih sebenarnya. Jadi untuk semua gitu. 1.000 hari pertama itu sangat penting banget. Di situ nutrisi, di situ stimulasi dan lingkungan yang mendukung. So what if ternyata itu nggak lengkap atau defisiensi, sis? Nah, kalau misalnya nggak lengkap tentu tergantung kekurangannya apa nih Kak, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita mau lihat tuh ngelihat si anak itu bukan cuma tumbuh tapi kembang, gitu ya. Tumbuh Hmm. itu kita Hmm. ngelihat anaknya itu makin lama makin gede dong. Tumbuh kita ngelihatnya dari berat badan, dari tinggi badan, kemudian dari lingkar Yes. kepala. Itu ngelihat Oke. tumbuh. Tapi ngelihat Oke. kembang, kembang itu kepintaran si anak gitu. Kita ada ngelihat Oke. 4 tuh yang terutama motorik kasar, motorik halus, kemudian bahasanya, kemudian persona sosialnya. Nah, itu yang kita nilai. Kalau misalnya nutrisinya kurang, tentu yang itu akan ada dampaknya dong. Misalnya Hmm. gizinya kurang, asupan makanannya kurang, tentu berat badannya akan kurang, gitu ya. Jadi nggak sesuai Hmm. target tuh naik berat badannya. Terus kalau misalnya untuk tinggi badan protein yang kurang gitu ya. Jadi anaknya nanti jadi pendek, tidak sesuai dengan usia gitu ya. Terus kemudian banyak deh Kak kalau misalnya vitamin A untuk mata, ya kan? Ya. B untuk sarafnya, D itu berfungsi sekarang banyak banget diteliti vitamin D itu banyak untuk paru. Jadi katanya anak-anak yang asma itu, anak-anak Hmm. asma itu setelah diteliti itu vitamin D-nya rendah gitu. Oke. Terus kemudian ada vitamin E juga untuk antioksidan. Jadi tergantung apa yang kurang asupannya berarti itu yang terjadi gitu. Oh, oke. So basically sebenarnya penting juga ya ilmu nutrisi ini. Maksudnya, let's say katakan si anak kok kayaknya, let's say perkembangannya kurang di sini gitu kan. Oh, berarti bisa disiasati dengan kasih makanan atau vitamin ini gitu kali ya, sis ya, misalnya seperti itu ya. Sebenarnya semua harus seimbang ya Kak. Makanya 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Hmm. Jadi Exactly. mau yang makronutrien, mau yang mikronutrien, semua harus seimbang, semua harus ada gitu loh. Terutama misalnya kalau sekarang kita mau ngomongin otak, terutama otak misalnya ya, untuk otak. Otak itu Hmm. yang penting misalnya zat besi. Kadang orang tua suka terlupa dengan zat besi, terutama misalnya Hmm. orang tua yang selalu nyusui anaknya sampai usia 2 tahun atau lewat. Itu kadang-kadang Oke. ada orang tua yang usia anaknya udah 3 tahun juga masih menyusuin gitu ya. Hmm. Padahal kandungan zat besi di dalam ASI setelah lewat 6 bulan itu sangat turun banget gitu Kak. Pasti, makanya pasti, ya kan? Iya, MPASI. 6 Cuman bulan ya. kadang-kadang MPASI, nah MPASI kalau makanannya bener nih, Hmm. betul-betul karbohidrat, protein, lemak, segala macam tercukupin, nggak apa-apa dong ASI gitu kan. Cuman kan Iya, kadang-kadang dalam masa MPASI ini, anaknya juga malas makan gitu kan, jadi betul. kurang. Terus udah malas makan, cuma disusuin aja gitu kan. Jadi zat Hmm. besinya sangat kurang. Di Indonesia tuh anak-anak dengan kekurangan
zat besi itu sangat tinggi, Kak Ki. Jadi dia kita IDAI itu merekomendasikan kalau anak-anak di bawah 2 tahun sebaiknya disuplementasi zat besi gitu, Kak Ki. I see. So, jadi gini ya sis, ini aku istilahnya kita diskusi ya, karena kan apa informasi yang aku terima dengan sebenarnya secara saintifiknya kayak gimana gitu kan. Tapi sekarang ini kan misalnya makanan nih, misalnya buat anak-anak ya kan, sekarang itu kan banyak di luar tuh yang frozen food atau makanan siap saji yang junk food lah katakan seperti itu, yang which is sebenarnya anak-anak senang gitu kan. Nah itu benar nggak sih, kan gini katanya, ini sih ada dokter gizi ya, bahwa sebenarnya nutrisi makanan yang bagus itu justru biasanya lebih ke raw food. Jadi semakin raw food, semakin proses, itu nutrisinya semakin bagus, ya kan? Nah itu gimana dok? Gue manggilnya dok aja deh, biar kayaknya serius gitu. Udah manggil Kak aja yang bener aja. Jadi sebenarnya gini Kak, kalau yang frozen food, fast food, bla 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 gitu ya, anakku sendiri tuh si Maxine tuh anak alergian. Itu dia anak alergian gitu. Jadi kalau sudah makan yang begitu, tuh pasti agak berturut aja 3 hari 3 hari berturut-turut makan itu udah mulai tuh dia batuk, ingusan seperti gitu ya. Jadi nggak usah secara teori, sebenarnya aku yang ngelihat anakku sendiri kalau udah begitu tuh pasti akan kumat deh segala macam alergiannya gitu. Jadi sebaiknya sih memang harus dihindarin ya Kak makanan begituan ya. Jadi harusnya yang seger, ikannya juga yang seger, sayurnya juga yang seger. Di situ mau dimakan, di situ baru kita masak. Harusnya sih seperti itu ya. Ya, itu kalau anaknya punya body alarm bagus gitu kan. Tapi kalau Nah, sebenarnya prinsip makan itu adalah mendisiplinkan anak dari kecil. Dari mulai dia mulai makan. Jadi sejujurnya nih anakku cuma 1 ya Kak, kita kenal ya. Kenal Maxine kan. Jadi anakku tuh cuma 1, tapi aku tuh ibu yang tegaan banget. Jadi tegaan gini. Sebenarnya kita memulai anak makan itu dimulai dari disiplin sejak mulai MPASI. Jadi Maxine mulai dari 6 bulan makan itu dia sudah aku dudukan di high chair. Jadi sudah mulai jam makan tuh disiplin. Jadi usahakan jam makan itu disiplin, tepat waktu. Kalau memang kita mau buat anaknya sarapan jam 7 pagi atau jam 8 pagi, tiap hari itu jam 8 pagi. Jadi dia tahu kalau memang sarapan pagi jam 8, kemudian makan siang jam 1, kemudian makan malam jam 7 malam misalnya. Let's say seperti itu gitu ya. Itu harus benar-benar ditepatin. Nah, jam makan malamnya, jam makannya. Kemudian nggak lebih dari 30 menit. Tidak lebih dari 30 menit gitu ya Kak. Kalau sudah 30 menit, saya paling nggak suka tuh kalau ada anak yang makan sambil dibawa ke tetangga, sambil dibawa main-main. Itu paling nggak benar. Itu paling nggak benar tuh. Gadget. Nah, itu juga dihilangkan, distraksinya banget dihilangkan. Jadi tidak boleh makan sebenarnya sambil nonton TV, sambil gawai, sambil YouTube gitu ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Karena betul-betul terdistraksi. Terus kalau misalnya ngambek mau makan gitu kan, kayak kemarin ada yang nanya, jadi kalau nggak mau makan gimana ya dok gitu kan. Biasanya sih aku tuh bikin 10-15 menit gitu. Jadi kalau memang dalam 15 menit anaknya udah nggak mau makan tuh udah aku tarik makanannya. Karena percuma. Jadi berusaha kita membuat jam makan itu bukan sesuatu yang momok menakutkan buat dia. Karena begitu kita paksa-paksa kan dia, aduh capek deh, gue harus makan lagi nih hari ini gitu kan. Jadi setiap kali mau makan, jadi kita berantem mulu. Tapi memang itu bukan cuma 1-2 kali dikerjakan, berkali-kali. Itu yang stimulasi Kak, stimulasi dan disiplin. Kalau hari ini dia nggak bisa, ibunya jangan hopeless gitu loh. Besok usaha lagi gitu. Mungkin kalau anakku 3-4 kali dia akan disiplin. Mungkin anak yang lain mungkin sampai 5-10 kali baru disiplin. Tapi it's okay gitu kan. Di sini prinsipnya adalah kita ngajarin disiplin. Waktu itu pernah high chair-nya rusak nih. High chair-nya rusak jadi dia nggak bisa duduk di high chair-nya. Jadi terpaksa aku dudukin di sampingku gitu kan. Karena dia tidak di high chair, terus dia jalan-jalan dong. Anakku bilang, kakak duduk di samping mama. Sekali nggak mau.
2 kali nggak mau. Kalau nggak mau, nanti mama nggak kasih makan. Tetap jalan. Selesai, aku nggak kasih makan loh dia waktu itu, Kak. Serius? Nice dong. Serius. Tapi kan kita ada konsekuensi. Jadi dari kecil tuh aku udah ngajarin disiplin gitu loh. Udah ngajarin disiplin. Jadi betul-betul pada saat itu aku tarik makanannya. Jadi aku nggak kasih makan, nunggu jam makan berikutnya. Jadi begitu jam makan berikutnya nih, dia jalan lagi, kakak duduk di samping. Kalau nggak nanti mama tarik makanannya. Dia duduk di samping. Tega ya? Learning from previous consequences. Betul. Iya, jadi sebenarnya tuh disiplin bisa diajarkan sejak anak mulai MPASI gitu. Jadi nggak MPASI loh, sis, bukan pas SD ya? Iya, bukan SD. You know what? Jadi interesting ya. Why? Because episode ketiga kalau nggak salah, itu kan tentang aquatic. So my friends, dia founder Aquatic Baby, mengajarkan swimming kepada bayi. Jadi memang yang diajarkan itu sebenarnya lebih pada soft skill ya, dok aja. Artinya bagaimana cara megang tangannya, kayak lebih kepada saraf motorik dan pengenalan repetitif. Ini kok sama banget ya, masih saya. Maksud gue ini kan secara scientific proven gitu kan. Ternyata yang mungkin yang lebih diperlukan oleh anak-anak itu sebelum ke isinya itu mungkin ke introduksinya dulu kali ya. Like disiplinnya, pengenalan, ritmenya gitu kali ya. Iya. Dan orang tua juga nggak boleh lelah gitu ya. Mungkin ya kebetulan anakku begitu yang makan kedua dia jalan, aku larang langsung mau gitu kan. Mungkin ya anak orang lain perlu berhari-hari baru bisa. Tapi kan memang mengajarkan disiplin tidak semudah ngomong doang kan, gitu kan. Banget gitu. Tapi ya maksudnya pada saat setelah aku mengajarkan seperti itu gitu, nggak susah gitu. Jadi kalau misalnya bawa ke restoran, meskipun dia masih kecil, tinggal minta high chair, dia didudukkan, udah dia bisa makan sendiri gitu kan, mulai. Nah juga pas makan juga menjauhkan dari gawai, mainan. Justru aku biasanya nyiapin alat makan gitu kan. Memang berserakan sih Kak makannya gitu. Pasti dong. So, betul-betul, cuman ya fun kan dia gitu kan, dia happy gitu dengan makannya gitu. Sama sebenarnya seperti saat untuk memandikan supaya dia jangan takut air gitu, dia harus mempunyai pengalaman-pengalaman menyenangkan dengan itu gitu. Jadi nggak menolak gitu kalau setiap kali untuk dikasih makan harus jalan-jalan ke tetangga tuh paling benci aku. Nah sama dengan pengenalan, ngeliatnya gemes. Makanya kalau udah ngelihat ponakanku sendiri begitu loh. Itunya anaknya si Boy itu begitu tuh. Iya, nanti bawa jalan ke tetangga, aduh ini salah dari awal nih. Kayak gitu. Jadi benar-benar di saat awal pemberian itu harus disiplin. Sama kayak makanan nih Kak. Jadi kalau dari awal kita mengenalkan makanan rumah tangga, buatan ibunya sendiri gitu ya, harusnya sih pasti dia akan terbiasa dengan itu. Kayak aku sih lebih sering sebelumnya itu, waktu itu ngasih mie ikan ya. Ikan. Kepikiran minyak ikan, AHA, DHA itu baik untuk otak gitu ya. Tapi memang terbukti sekarang tuh dia lebih suka dengan ikan gitu daripada misalnya daging gitu. Suka dia milih ikan gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita ajarkan dari kecil untuk si anak itu yang akan menjadi basicnya di kemudian hari gitu loh Kak. Tapi kalau dari awal tuh kita udah ngasih yang junk food segala macam, ya pasti anak pengenalannya itu dong. Indomie biar gampang. Anakku juga nggak pernah Indomie Kak, ya Allah enggak. Jadi kalau dari awal kita pengenalannya baik, itu menjadi basic si anak ke depannya gitu. Pasti nggak akan susah deh kalau kita mau disiplin ya gitu. Tapi kan suka nggak tega ya orang tua. Satu lagi kan sih, satu lagi nih dok. Kan itu mesti kadang-kadang ini orang tuanya nggak tegaan. Atau let's say katakan suami istri ya, mamanya disiplin, papanya lulus, kan kayaknya itu yang agak tantangan kalau menurut saya tuh, bener sih. Ini mungkin bener, karena pasangan dokter ngerti lah, oke lah, proven lah. Enggak juga Bang Alex juga marah kan. Jadi begitu dia ngelihat aku menghukum Maxine seperti itu dia marah. Cuman marah tuh mamanya pernah ya. Ini parah banget sih emaknya gitu kan. Padahal jujur aku susah loh dapat anak ya Kak ya.
Ya, sampai ya, program bayi ya, tabung kan. Jadi maksudnya ya, kalau ya. harusnya sih mending dimanja-manja. Cuman aku pikir apa yang kedepannya kan hasil didikan yang saat ini ya gitu. Jadi kita memang Betul. harus agak tega gitu. Tega bukan untuk menyakiti si anak, tapi untuk mendisiplinkannya supaya kita nggak susah nih di kemudian hari kan gitu. Jadi memang untuk ya parenting nggak pernah berhenti ya setiap saat antara suami istri, ibu ke anak seperti. Jadi Betul. kemarin tuh ngomong ke Bang Alex, kayaknya kalau misalnya aku nerapin ini, kita lihat dulu deh hasilnya gimana. Jangan langsung di apa sih namanya pertentangkan gitu. Mau sih akhirnya Bang Alex. Ya, maulah ya. Cinta sih. Ya dong. But FYI for your information, gue percaya banget apa kata dokter Siska. Why? Karena anaknya, Maxine, is the most creative student in school. Artinya proven sis. Metode lu proven. Gitu loh. Kecuali, yang pasti kecuali yang yang pasti anakku nggak kurus Kak. Jadi dia doyan makan gitu. Jadi disiplin pemberian makan sejak awal itu sangat penting buat aku. Oke. Terus by the way kita masih seputar makanan dulu lah ya. Tadi kan dokter Siska udah align ya, udah sepakat bahwa memang paling bagus itu makanan yang di raw atau dimasak langsung gitu ya, bukan yang canned food atau Betul. frozen food itu lebih bagus gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kayak suplemen kayak you know lah kayak Blackmore sekarang kayak minyak ikan itu sebenarnya bener membantu atau nggak sih dok? Enggak, kalau aku pribadi ya Kak, kalau misalnya bisa didapatkan dari makanan langsung jadi gitu, kenapa harus kita pakai suplementasi gitu ya? Semua sebenarnya lebih baik kalau bisa didapatkan dari bahan makanannya asli gitu, tetap lah ya. Tapi kadang-kadang kan problem itu nggak cuma seperti itu gitu. Kadang-kadang kayak misalnya sudah kadung defisiensi nih anaknya gitu. Untuk mendapatkan jumlah yang cukup dari makanan mungkin nggak bisa terkejar Kak. Nah, ini tetap kita kasih, suplementasi tetap kita kasih, seperti itu. Sama kayak zat besi tadi misalnya. Ya. Mau seberapa banyak kita kasih, kan yang mengandung zat besi Fe itu seperti hati ayam, bayam, kemudian daging merah gitu kan. Seberapa banyak nih tiap hari yang harus kita kasih kalau kebetulan anaknya udah kadung defisiensi gitu kan. Ya. Jadi Ya. itu tetap kita berikan dari makanan, tapi suplementasinya juga kita berikan. Seperti itu sih Kak. Well, ini sih kayaknya sedikit lain sama bisnis kebun Rizky nih. Sedikit introduction ya, dok ya, nggak apa-apa. Boleh Kak, boleh banget. Sebagai seorang ibu juga kita kan pengen the best for anak-anak, benar nggak sih? Istilahnya jangan sampai tumbuh kembangnya itu terhambat karena kekurangan gizi atau defisiensi. Ya kan tadi dokter Siska udah jelaskan salah satu indikator mungkin kekurangan protein efeknya ke tinggi badan anak atau mata karena kurang vitamin D. Nah, kebetulan ini kebun Rizky juga fokusnya ke makanan sehat gitu dok. Jadi kita menyediakan sayur organik. Kenapa sayur organik? Karena kita tidak menggunakan chemical. Misalnya nggak pakai pestisida. Karena kan kita ke restoran segala macam kita nggak tahu nih sayurnya aman atau enggak. Betul. Terus ada makanan juga nih, makanannya yang child friendly juga. Misalnya kayak ada chicken kale nugget. Kenapa ada kale chicken nugget? Karena si nuggetnya ini dibikin pakai kale juga dibuat. Jadi kalau buat anak-anak yang nggak suka sayur, siasatinya pakai. Udah di dalamnya ya? Udah di dalam, pasti bikin dan terutama tidak pakai MSG, nggak pakai pengawet, dan pakai sayur kale organik kita nih. Nah, nggak bisa dikirim ke Medan ya kan? Nanti takut ini udah rusak di jalan di Jakarta aja tak. Gue kasih ke Maxine deh. Nah, sama ada kale tuna puff. Ini ikan nih sih. Nah, ikan itu sendiri dia bukan can tuna kayak kalau misalnya di Starbucks itu kan dia pakai can tuna. Nah, kita tuh cang tuna. Jadi fresh tuna, ada kalenya juga. Sama terakhir kale chicken pie. Semuanya ada kalenya. Pokoknya disiasati tuh supaya harus ada sayur. Exactly, karena anak gue nggak tahu ya kalau Maxine ya. Kalau makan itu sis, dia sayurnya disisihin gitu loh. Kayak nggak mau makan sayur sama sekali. Oh, sama juga ya. Kan cuman kalau udah gede begini mau sih dia mau dengan terpaksa gitu. Dipelototin sama gue. Nah, kalau gue masih wrestling.
ayo makan sayur gitu kan. Sampai kadang-kadang kasih green juice minimal supaya ada seratnya kan. Kalau nggak agak-agak ya itulah gitu. Nah jadi itu salah satu strategi nih untuk si ibu kasih makan anak. Nah ini kan berarti sama dengan apa tadi pendapat dokter Siska ya bahwa memang nutrisi yang seimbang itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Banget, Otherwise, banget. juga terhadap tumbuh kembang otak gitu ya, dok ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya apa nih, dok? Ini ada misalnya nih sekarang masa COVID, kita bicara COVID nih. Mm-mm. Dulu kan pas awal-awal anak aman gitu kan, yang terkena Mm-mm. hanya umur 65 ke atas. Nah, Mm-mm. sekarang udah kena anak-anak ini gimana sih ceritanya atau efek atau impact? Can you share to us? Jadi sebenarnya aku juga nggak bergabung di tim PA untuk menangani COVID ya Kak, tapi rumah sakitku menangani COVID gitu ya. Memang dulu sih ada anggapan seperti itu, tapi kita Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri tidak ada statement bahwa anak tidak bisa terkena COVID, itu nggak pernah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu ya. Cuman kita melihat memang jumlahnya dibandingkan orang dewasa memang lebih sedikit. Seperti itu ya Kak, gitu kan. Tapi di Indonesia sendiri udah banyak nih anak-anak yang kena COVID gitu ya. Jadi dia bilang tuh ada apa namanya ya reseptor ACE di anak itu gitu ya, itu belum matur, belum sematang pada yang dewasa. Makanya si COVID-nya itu agak susah untuk nempel nih di anak-anak seperti itu. Jadi bahasa awamnya gitu tuh. Bahasa awamnya gitu. Jadi ada reseptor ACE namanya, ada tempat dudukan si COVID tuh di tubuh kita yang di anak-anak itu belum mateng. Jadi dia agak susah nempelnya seperti itu. Cuman kenapa masih ada anak-anak yang menderita itu gitu kan, terutama yang masuk rumah sakit, biasanya adalah anak-anak dengan yang ada penyakit penyertanya, seperti anak dengan leukemia, anak dengan penyakit jantung bawaan, seperti itu. Iya, anak dengan, jadi udah ada penyakitnya, itu yang biasanya dirawat. Tapi rata-rata misalnya kalau ada yang kena juga tanpa gejala, untuk anak-anak yang sehat ya, anak yang sehat biasanya tanpa gejala. Hanya saja anak yang sehat ini meskipun misalnya di swab positif, tingkat menularkannya itu sama gitu loh. Jadi meskipun dia tidak bergejala, tapi dia bisa menularkan untuk orang dewasa, orang di sekitarnya gitu. Jadi itu juga berbahaya kan. Gitu. Tapi biasanya kalau satu anak ada yang kena, biasanya kita harus cek tuh sekitarnya. Pasti ada orang dewasa yang menularkan ke dia gitu, atau ada anak lain yang menularkan ke dia seperti itu. Jadi bahasa awamnya kayak tadi lah Kak, dudukan si COVID itu belum matang nih di si anak-anak gitu. Tapi bisa banyak korban juga. Oh oke. Jadi yang tadi stigma bahwa dudukannya belum matang itu sekarang itu udah nggak valid Enggak, atau itu tetap valid? itu tetap cuman tetap valid, cuman buat anak yang menderita itu yang ada penyakit penyerta gitu ya, sampai dirawat di rumah sakit, yang sampai sakit berat itu tetap ada sampai sekarang gitu kan. Tapi sama untuk orang yang dewasa juga berarti ya. iya Maksudnya benar sama. yang rawan terkena itu adalah orang yang dengan penyakit bawaan Tapi kalau orang dewasa nggak penyakit bawaan juga banyak Kak yang kena Kak. Iya ya. Yang bergejala banyak juga gitu. Oke, cuman untuk anak-anak lebih rentan yang ada penyakit bawaan atau penyakit. Iya. Yes. Terus untuk mencegah atau mensiasatinya itu, ya itu stamina yang sehat gitu kali ya? Stamina yang sehat kan Kak, karena sampai sekarang juga obat COVID nggak ada kan Kak, secara virus gitu. Virus sebenarnya kita berusaha daya tahan tubuh kita kan gitu. Nah kalau yang untuk yang pasien-pasien yang sedang dirawat juga yang dikasih vitamin C, vitamin D, seperti itu, zinc. Jadi yang pemenuhan multivitaminnya aja seperti itu Kak. Sama ada beberapa obatan yang kalau memang gangguannya ke paru-paru dikasih untuk mengatasi itu. Itu sih. I see. So basically kita mulai dari basic nutrisi needs body gitu ya. Supaya itu lengkap dulu. Dan prioritas tetap dari makanan yang raw food atau yang ya itu salah satu strateginya lah istilahnya, benar nggak? Benar dewasa banget. maupun anak-anak ya. Iya. Paling kalau orang dewasa kan dipaksa olahraga ya supaya sehat. Tapi sebenarnya anak-anak juga bisa.
Anak-anak kayaknya nggak usah disuruh olahraga, sudah lari-lari, lompat-lompat. Benar, benar, benar. Gitu ya. So, oke, so istilahnya berarti untuk anak-anak yang tidak ada penyakit bawaan ya mungkin lebih bukan lebih less worry ya, cuman istilahnya ya tetap aja standar apa namanya new normal ya, kemana-mana tetap harus pakai Tetap lah masker Kak, tetap. walaupun anak-anak. Cuci, tetap cuci tangan, pakai face shield, ya tetap sih. Itu semua social distancing itu juga tetap harus dikerjakan. Yes, setuju. Wow. Dok, ini udah 30 menit aja nih, nggak kerasa banget ya. Ya ampun, kayak masih banyak yang mau ditanya ini. Nah, terus ini kan dok, kalau misalnya ya, what about like autism ya, atau kayak hiperaktif, ADD, itu kan anak-anak tuh kayaknya ada kayak gitu. Nah, itu ada efeknya dengan makanan sehat atau gizi atau gimana nggak sih dok? Atau emang dari genetik atau kromosom? Can you tell us dok? Enggak sih, kita kalau yang autis, ADHD, pengaruh makanan nggak ada ya. Kalau zaman dulu ada dibilang kayak apa sih raksa segala macam yang ada di lautan gitu ya. Kalau ibu-ibunya makan seafood segala macam gitu ya. Tapi setelah diteliti ternyata nggak ada berhubungan dengan makanan. Terus kemudian ada beberapa statement yang bilang anak yang makan gula banyak, terus anaknya makin hiperaktif gitu. Betul, betul atau Dok? Enggak sih, enggak juga. Itu ada penelitian Prof. Hardiono ya, yang penelitian S3-nya, profesornya Hardiono ya. Itu gula segala macam tuh nggak semakin mengaktifkan anak yang ADHD gitu. Jadi nggak ada pembatasan gitu. Meskipun kemarin sih anak temenku tuh yang di Jakarta nggak tahu ya pas kebetulan atau bagaimana. Jadi dia habis makan 2 scoop es yang manis gitu ya. Tiba-tiba anaknya udah di bawah kolong aja gitu. Aku nyari mana ya. Terus kenapa ya anakku udah di bawah kolong gitu kata temenku. Telepon papanya. Ini tadi makan apa? Oh ya tadi dia makan 2 scoop es krim yang manis bla. Cuman mungkin ya pas kebetulan aja kan gitu kan. Jadi pas makan manis kemudian dia yang hiperaktif sampai ke bawah-bawah kolong seperti itu gitu kan. Kayak sugar rush gitu kan dia ya. Ya. Sugar rush gitu kan. Tapi kalau dari penelitian Prof. Hardiono sih katanya nggak ngaruh sih untuk yang makanan gula segala macam membuat anak lebih hiperaktif gitu. Atau juga anak-anak autis karena pengaruh makanan enggak. Jadi kayak mungkin sugesti kali ya, misalnya lo minum Coca-Cola banyak gitu kan, jadi hiperaktif atau apa gitu. Enggak juga gitu ya, cuman mungkin ya udah baiknya lah not too much sugar. Yes, iya Ya, bener banget. Jadi maksudnya apapun yang too much kan emang nggak baik ya kak, gitu kan? betul, too much love juga bisa kill you loh. Apa sih? Apa sih? Nah, terus kan dok, jadi kalau misalnya nih, we talking about like ADD atau si autis ini, apakah itu ada treatmentnya, misalnya makanan atau purely kayak lebih ke fisioterapi Kayak atau terapi, iya. Iya, lebih ke kalau terapi untuk ya? makanan, iya. Kalau untuk makanan sih enggak. Jadi kalau orang dulu kan banyak yang sampai periksa apa sih kadar rambut apalah, semua diperiksain darah. Sebenarnya itu nggak bermanfaat sih gitu ya. Jadi murni kalau misalnya anak autis kita terapi, ada terapi sensori integritas paling utama untuk anak-anak di bawah 5 tahun gitu ya. Di atas 5 tahun kita terapi behavior namanya gitu. Jadi biasanya itu kerjasama antara dokter neuro anak, dokter tumbuh kembang, rehab medik, psikolog anak, sama terapisnya. Jadi menanganin autis, ADHD seperti itu nggak bisa cuma satu divisi ilmu aja nih kaki. Dia harus apa namanya komprehensif semua bidang ilmu tadi gitu. Jadi lebih ke terapi sebenarnya kalau yang seperti itu. I see. Jadi ada ini mungkin menarik ya. Kenapa? Berarti orang tuanya pun harus pay attention gitu ya. What's going on with your kids misalnya. Oh iya. Jadi sebenarnya itu kan deteksi dini penting banget ya kak, karena buat kita gitu. Kalau deteksinya dini, kemudian kita intervensi secara dini juga, tentu nanti outputnya akan lebih baik gitu. Daripada misalnya kita udah telat nih gitu kan, kayak autis misalnya.
pasti ibu-ibu lebih sadar kalau anak gue kalau belum bisa ngomong ya umur segini gitu misalnya kan. Umur 3 tahun kok belum ngomong, atau misalnya kok setiap kali diajak ngomong dia nggak ngelihat ke aku gitu, matanya kemana gitu ya. Jadi sebenarnya deteksi dini dari orang tua tuh yang paling penting. Nah, ngelihatnya dari mana gitu ya untuk tumbuh kembang. Ada KPSP namanya, tinggal di search kan, semua sekarang ibu-ibu udah punya smartphone ya. Jadi ada KPSP, Questionnaire Pra-Screening Pertumbuhan, itu di situ bisa dilihat anak umur 1 tahun misalnya bisanya apa. Tinggal di checklist aja tuh, loh anakku kok belum bisa ya ini gitu kan. Nah nanti dilihat lagi yang berikutnya, 1 tahun 3 bulan anak saya harus bisa apa. Nah kalau misalnya sudah, kok anak saya belum bisa juga, yuk segera ke dokter anaknya. Jadi kan bisa kita lihat langsung ada apa nih si anak gitu kan. Jadi deteksi dini, intervensi dini pasti outcome-nya pasti akan lebih baik seperti itu, Bu. Jadi kayak ada matriksnya gitu ya, Dok ya. Iya. Istilahnya Jadi lo harus ya, pokoknya kita harus deteksi dini, yang tahu duluan anaknya ada sesuatu kan pasti ibunya ya. Kayaknya anakku ada yang salah deh. Kalau dipanggil kenapa nggak noleh misalnya. Kenapa anakku selalu misalnya nyusun-nyusun barang tuh yang berderet-deret gitu. Nggak mau diganggu misalnya. Untuk anak autis sering begitu kan gitu. Atau anakku suka banget kalau misalnya happy tuh berlebihan kayak flapping gitu, kayak tangannya begitu-begitu tuh, tangannya gitu-gitu, atau jalan jinjit. Terus kalau ngomong sama orang tuanya nggak kontak mata. Pasti ibu paling sering ya, kalau ibunya di rumah sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi kecuali itu maksudnya gini, Dok, sekarang kan ibu-ibu banyak yang working mom ya. Istilahnya mungkin ya konsekuensinya engagement dengan anak kurang mungkin ya. Tapi tadi Dokter Siska udah memberitahu bahwa ada namanya KPSP. Walaupun kayaknya aku harus kenal lagi deh singkatannya apa gitu kan. Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Questionnaire Pra-Screening Perkembangan, oke. Artinya, even we are working mom, for example, bisa cari istilahnya bantuan untuk terutama yang first kid mom, kayak anak pertama nggak tahu kan, iya kan, gue harus kayak gimana ya, kayak gimana, dan suka banding-bandingin gitu kan. So, jadi sebaiknya bandinginnya sama yang ilmiah. Kalau memang ada sedikit go to your pediatrician gitu ya. Betul banget. Betul banget. Amazing, wow. Jadi kita banyak banget dapat ilmu nih hari ini. Wow, Dok. Wow banget. Dan ini Dok, kita mungkin kemarin udah buka pertanyaan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Misalnya nih, kalau misalnya anak saya sering sakit-sakitan nih Dok, gitu kan. Itu what's wrong sih misalnya. Ya kan, apa karena memang apa namanya, bulan ini sakit demam, besok batuk atau apa gitu, itu gimana tuh? Pada dasarnya sih sebenarnya tiap anak juga, sebenarnya anakku juga begitu kok. Apalagi dia anak alergian ya, tiap bulan ada episode pasti dia batuk deh, pilek, batuk. Apalagi setelah anak sekolah masuk sekolah gitu ya, nanti temennya batuk dia ikutan batuk padahal baru sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang wajar sih sebenarnya ya Kak, seperti itu. Cuman ya kita lihat seberapa parah gitu. Jadi gitu itu kan, nggak berarti hal yang berat juga gitu ya. Memang mungkin bawaannya seperti itu gitu ya. Iya, ya sebenarnya nggak harus terlalu worry ya. Anak sebulan sekali sakit, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya minggu ini sakit, minggu depan sakit lagi, loh kok tiap hari sakit selama sebulan misalnya, ya itu juga nggak boleh gitu ya. Atau selama sebulan penuh dia batuk-batuk terus gitu, itu juga nggak boleh gitu kan. Tapi kalau ada periode 1 kali sebulan, adalah misalnya batuk pilek, ya kenapa enggak gitu kan. Karena kan kita nggak selamanya sehat juga kan Kak gitu. Biasanya paling sering itu di bawah 5 tahun tuh kejadiannya seperti itu. Kalau di atas 5 tahun, puji Tuhan lebih jarang kok periode sakitnya setelah di atas 5 tahun, karena daya tahan tubuhnya pasti akan lebih kuat, dia sudah terpapar dengan yang lain-lain, sudah lebih oke gitu kan, ngerasain banget sama anak sendiri. Di atas 5 tahun periode sakitnya udah sangat berkurang kok. I see. Jadi maksudnya kalau memang seperti itu ya nggak ada masalah juga gitu ya, as long as masih tolerable dan
bisa diatasi gitu ya dok ya kalau misalnya. Iya. Karena gini, kebetulan next week temanya itu juga masih seputar anak. Kebetulan temen yang anak-anak ya, multiple allergies. Jadi banyak banget alerginya. Nah, nanti mungkin kita lebih dengar sesi tentang bagaimana dia mengatasinya. But the thing is, it's not like apa ya, itu given gitu ya. Jadi ya tinggal kita mensiasatinya kayak gimana untuk maintenance-nya kali ya dok ya. Tuh ada yang bilang tuh, iya dok, bener yang sering batil di bawah 5 tahun. Pengalaman Bu sama saya sendiri. Kebetulan kan aku 5 tahun tuh ngurus anakku sendiri tuh Kak Ki. Aku nggak praktek sama Nah, sekali kan. Jadi iya kan bener. Jadi begitu. itu setelah umur 5 tahun ke vaksin. Jadi iya, jadi setelah aku lahiran, kebetulan puji Tuhan setelah aku Maxine lahir bulan 8, bulan 12-nya aku udah SPA. Jadi begitu selesai SPA aku vakum. Jadi mengurus 24 jam anakku sendiri. Jadi maksudnya ibu-ibu di enggak stres gue. Jadi ibu-ibu I feel you gitu. Jadi kalau ibu-ibu bilang, aduh susah dok, aduh ini dok, aduh please deh, gue udah ngalamin dulu gitu. Jadi nggak bisa bilang gitu. Jadi I do it by myself semuanya gitu kan. Jadi yang aku bilang ini bukan cuma lip service doang gitu. Nggak pakai nanny? Nggak pakai nanny. Wow, oke. Jadi makanya kayak kedisiplinan ngatur sendiri yang anak tadi, segala macam ngurus sendiri seperti itu. Jadi yang dibilang memang pengalaman pribadi gitu. Jadi nggak cuma teori secara kedokteran gitu ya. Jadi yang tadi ada bilang penyakit batuk pilek ya dinikmati aja masanya kali ya. Iya, apalagi kalau anak udah mulai masuk sekolah. Kalau yang sekarang kan umur, kalau bukan zaman COVID ya, kalau dulu-dulu kan anak 2 tahun juga udah baby kelas lah, ya kan, udah 3 tahun, nanti tiba-tiba yang ini udah selesai, yang satu pilek lagi, nular lagi, kayak gitu kan ya, gitu. Jadi ya pasti adalah periode seperti itu, nggak apa-apa. Tuh, katanya terima kasih dok, anakku 4 orang, wah rezeki banget Bu punya anak banyak. Banyak anak banyak rezeki ya. Oke, dok, ini waktunya tinggal 15 menit lagi, gila. Oke. Baca aja ada pertanyaan. Apakah anak yang kurus itu menandakan tidak sehat? Kurus nggak harus, bukan berarti nggak sehat dong, gitu kan. Kurusnya batasannya apa nih, gitu ya. Jadi di buku imunisasi masing-masing itu pasti ada deh di belakangnya. Yang skema-skema itu gitu ya, tinggal diplot. Kalau memang di situ di bawah garis -3 itu memang kurus, itu udah gizi buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara 2 sampai -2 ada grafiknya, ya it's okay gitu. Kurus juga bukan berarti nggak sehat kan anaknya gitu. Jadi harus dilihat berat badan per umur, tinggi badan per umur sama berat badan per tinggi badannya. Coba ditanya ke dokter anaknya, anak saya ini sesuai nggak dok gitu dengan tumbuh kembang usianya gitu. Artinya ada range-nya ya dok ya. Dalam arti kalau ada range-nya itu ya kurus-kurus dikit atau cabi-cabi dikit gitu ya dok. Iya, jadi kurus bukan berarti nggak sehat loh ya gitu. Iya. Sama dia bilang ini dari Instagram Asri Rahmi Iskandar. Bagaimana solusinya untuk anak yang tidak suka makan sayur? Apakah ada makanan pengganti lain yang nutrisinya sama dengan sayur? Nah, tuh si Kale tadi tuh mengakalinya. Nah, betul. Harus beli kebun Rizky aja. Betul. Nah, itu tuh. Itu tuh menyiasatinya ya. Kebetulan jujur aku tuh nggak suka masak Kak, jujur. Kalau ini aku jujur nih. Jadi untuk menyiasatinya waktu itu biasanya semua aku campur jadi satu. Di dalam masakanku gitu. Iya bener. Jadi aku bener-bener tidak yang kreatif dalam memasak, itu agak kekuranganku tuh. Nah, kalau untuk ditanya bagaimana, kalau Jakarta udah dikirimin. Pasti lah, tinggal aku pesen terus di kebun Rizky nih. Jujur aku nggak pinter masak. Jadi kalau untuk menyiasatannya mungkin sekarang kayaknya udah banyak lah ya buku-buku masak ya. Bagaimana menyiasati, mencampur sayur di dalam makanan si anak gitu ya. Harusnya itu bisa diikutin gitu. Kalau untuk pengganti sebenarnya seperti yang tadi lagi aku bilang, lebih bagus makanan langsung daripada kita suplementasi, bener ya gitu. Tapi kalau lah misalnya susah juga,
Nah, kita merasa anak kita juga kekurangan ini, tinggal bilang sama dokter anaknya, kan bisa ada multivitamin yang cocok untuk Betul. anak di usia tersegitu gitu. Boleh kalau itu mah. That's udah job desk-nya dokter anak lah untuk lebih menangani secara ilmiah gitu ya dok ya. Iya. Ini dari Instagram Ilma Azmi ya dok ya. Makanan apa yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan anak di bawah 1 tahun? Nah, ini nih tadi nih. Pokoknya yang untuk sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan otak itu selain makronutrien, jadi itu protein dan lemak penting banget ya Kak. Gitu. Oke. Lemak itu penting banget karena saraf-saraf otak itu tuh banyak lemaknya tuh Kak. Jadi Oh, oke. lemak penting, protein, juga zat besi yang aku bilang tadi. Kalau kita kekurangan zat besi, itu poin IQ-nya bisa turun Kak. Wait. Tunggu ya. When you say lemak, itu gue ingetnya langsung panggang gitu ya. Ini lemak kayak gimana nih? Maksudnya apa? Lemak ikan atau Bisa semua Kak, bisa lemak gitu. semua. Jadi bagus Iya, juga iya. sebenarnya buat anak ya. Iya, iya itu penting banget lemak. I Lemak itu penting untuk see. pengaturan hormon kita, Ah, untuk di otak kita itu sangat penting. Jadi oke. maksudnya, tapi tidak berlebihan. Tetap semua yang over-over kan nggak boleh ya Kak, gitu ya. Yes. Seperti kayak DHA itu kan asam lemak tak jenuh itu penting kayak Hmm, DHA dan AA. Sering dengar dong hmm. dalam susu Sering AA, betul. DHA gitu ya. Ya. Nah, itu tuh penting banget untuk otak. Zat besi juga kadang-kadang orang sangat melupakan, padahal itu penting untuk perkembangan otak. Karena kekurangan zat besi itu bisa menurunkan IQ si anak. Oke. Kemudian vitamin D itu juga penting. Vitamin D untuk proses belajar, proses mengingat, itu sangat Hmm. penting vitamin D. Dan juga Oke. zinc. Zinc, Zinc vitamin juga. D, lemak, pokoknya semua. Zat Maksudnya besi, betul zat besi. Karena kan gini ya dok, kita kan sebagai orang dewasa ya udah ya makan lemak dikit kolesterol misalnya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak nggak ada masalah, artinya ya memang kan dia kalau lagi kita butuh kalau kita kan udah nggak perkembangan otak lagi, Kak. perkembangan badan di samping kayak. Iya, karena kan tadi saya bilang, perkembangan otak itu golden periodnya sampai 2 tahun loh. Yes. 80% perkembangan otak itu di 2 tahun. Jadi please, kalau kita mau tuh kita kejar anak kita di 2 tahun pertama. Dari mulai dalam kandungan sampai 2 tahun. Di situ perkembangan otak yang paling oke. Di situ kita harus ngasih semua tuh protein, lemaknya, yang tadi tuh zat besi, vitamin D, Yang zinc, asam lengkap lah. folat. Yes, itu dia. Wow, jadi apa namanya? Artinya selama dia masih dalam 2 tahun ini, make it as complete as possible ya makanan si Yes, anak ini. Dan bener terutama banget. yang aku tangkap ini ya, yang paling nggak penting itu justru exposure saraf motorik, disiplin, hal-hal yang seperti itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak sebenarnya. Iya. Yang tadi kan nutrisi, stimulasi, dan lingkungan penting banget ya, Kak. Yes. Jadi yang 3 ini saling mempengaruhi. Jadi nggak ada yang bilang kalau misalnya anak saya kurus nih dok, tapi dia udah pinter macam-macam. Ya jangan juga kurus karena untuk kegiatan motoriknya dia butuh otot yang baik kan, gitu. Kalau Yes. seandainya nanti dia kurus, ya tentu dia tidak akan mengerjakan untuk perkembangannya nanti. Jadi semua saling berkaitan. Jadi nggak ada yang bisa bilang nutrisi lebih penting daripada stimulasi atau stimulasi lebih penting dari nutrisi, nggak bisa. Jadi semua berkaitan banget gitu. Nutrisi, stimulasi sama lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Wow, luar biasa, luar biasa. Kayaknya satu lagi nih, kayaknya aku boleh kasih masukan juga emotional question kali ya. Sekarang anak-anak, Oke, ya. aduh, istilahnya dengan dunia gadget segala macam ini, Di bawah 2 tahun nggak boleh gadget loh Kak, sama sekali 0 jam. anak di bawah 2 tahun no gadget. Jadi gini, kadang-kadang kan anak-anak nih, udah deh gue kasih aja deh iPad biar diem nih makan. Nah, sekali lagi kan karena orang tua yang membolehkan. Yes. Iya kan? Jadi Atau harus kedisiplinan dari orang. Nah, jadi harus kedisiplinan dari orang tua. Pokoknya disiplin dari sekitarnya gitu. Di bawah 2 tahun itu 0 jam. Di atas 2 tahun tuh cuma 1 jam loh, Kak. Di atas 2 tahun 1 jam.
Iya, di atas 2 tahun cuma 1 jam seperti itu. Itu emang Dan ada itu efek pun, samping. What do you think about itu dengan brain apa? Kenapa nggak boleh dong? oh iya, karena gini, gawai itu kan dia lebih banyak komunikasi satu arah, Kak. Sedangkan Oke, untuk interaksi, stimulasi, itu penting oke. interaksi 2 arah. Stimulasi itu yang paling penting Hmm, adalah dia stimulasi interaksi 2 arah gitu ya. Kalau hmm. sedangkan gadget itu dia satu arah kan, dia cuma Iya lihat ya. lihat tanpa dia harus berbicara gitu. Jadi anak-anak dengan gadget memang kesannya seperti anak autis kan, karena dia cuma Wait, wait. ngelihat, dia nggak perlu Uh, ngomong gitu. Seperti Walaupun bukan dia mengakibatkan ya. saya katakan interaktif game katanya, dok. Sama, Still, interaktif game juga, tapi itu juga orang tua harus mendampingin. Kenapa dia harus hmm, berinteraksi dengan gawai? Kenapa nggak berinteraksi sama ibunya? uh, Ya betul. kan yang ada di Ya. depan mata gitu kan, daripada dia berinteraksi dengan gawai gitu kan. Jadi itu Hmm, sangat-sangat ganggu. Sama seperti 1 jam sebelum tidur juga kita nggak boleh pegang gadget. Kenapa? Karena hmm, emisi cahaya biru itu juga ganggu hormon melatonin kita yang untuk bobo. hmm, hmm. Melatonin itu kan hormon untuk bikin kita bobo ya, tidur gitu. Oke, Nah, kalau oke. kita tetap magang handphone, kita pasti akan kesulitan untuk tidur. Oh, I see. Jadi Jadi, biasanya 1 jam, 2 jam sebelum tidur tuh jangan pegang-pegang gadget lagi deh, pasti akan susah. wow. Tapi sekarang kayaknya makin berat juga sih tantangannya, dok. Kenapa? Karena school from home. Make Iya, you introvert. ya setelah school jangan dikasih lagi harusnya. Kalau di atas 2 Hmm, tahun ya, di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Jadi pokoknya cukup 1 jam sehari harusnya. Dan 1 jam per hari itu pun dengan pendampingan pengawasan. orang tua. Iya. Lain halnya dengan video call ya, Kak. Kalau video call boleh. Oke, Itu oke. kan menggunakan Karena gawai memang juga. benar-benar interaktif ya. Yes, video call boleh. Jadi video call dengan gadget boleh. Tapi untuk melihat itu harusnya nggak boleh. Oh, wow. Jadi nih teman-teman ya, catat ya, di bawah 2 tahun jangan kasih gadget. Please, please let your child develop healthy dan lebih baik ke bawa ke kebun apa bukan ke kebun sih, maksudnya jalan-jalan ke taman gitu ya. Iya, harusnya seperti itu gitu ya. Jadi semua melatih panca indera gitu. Panca Panca inderanya indera terlatih tuh banget. sampai umur 2 tahun panca indera udah paling bener. Virtual Iya. nggak mungkin. Karena ini kan ada coloring gitu kan, belajar lewat komputer gitu ini Nah, gitu kan. Makanya kenapa nggak langsung aja di bukunya yang coloring gitu daripada di gawai ada coloring. betul betul langsung Karena aja gitu. dengan begini Nah, kan dia merasakan ya, dia feel, dia touch gitu ya. sensor kan? Pegang pegang pensilnya, pensil warnanya, coret-coret gitu kan. Ini kan sebenarnya stimulasi ya, gitu. Yes. Daripada dengan cuman di gawai, dia cuman cek Hmm. cek cek cuman Nah, gitu doang kan nggak betul lebih betul. nggak terasa gitu, feel-nya nggak dapet gitu. Makanya sering anak-anak dengan yang gawai itu gangguan sensori sebenarnya karena panca inderanya nggak terlatih seperti itu. Wow, wow, penting banget nih, penting. Maksudnya, even like zaman sekarang ini kan, yang orang-orang mungkin, ya mungkin ini lewat dari 2 tahun, misalnya alistung, yang dikejar itu tuh, Ya, dok. iya Which is, betul. itu sebenarnya nggak menandakan anak lo pinter banget atau nggak juga kalau udah bisa baca umur 5 tahun atau apa gitu kan. Iya. Wah, kita tinggal 7 menit lagi nih dok. Waduh. So, nggak kerasa ya. Kita akhirnya ketemu di sini ya dok ya, karena saking susahnya ketemu asli, ya udahlah lewat virtual aja. Pernah terakhir waktu itu ya di Jakarta ya kita ketemu ya Kak. Itu udah berapa tahun yang lalu juga kan. But anyway, sekarang aku mau nanya nih, ini kan kita udah hampir closing ya, artinya Yes. basically kita malah sebenarnya kalau aku rasa lebih ke parenting skill kita sekarang talk show ini lebih daripada Bener. bahas ya kan, itu yang juga driven faktornya gitu ya. Nah, sekarang mungkin Dokter Siska bisa sharing di tengah jadwal yang kita lihat dari detailnya aja udah panjang banget gitu kan, karena kesibukan. Ini aja aku udah wanti-wanti, tolong ya dok, apa jadwal seksio diundur 1 jam dulu please. Saya bisa aja. Aku baru sampai rumah jam 3 lewat 15 biar tahu Kak.
Wow, pokoknya ini penting banget nih karena mungkin buat teman-teman yang nggak sempat nonton ada relaynya dong. Jadi ilmu ini bisa juga di-sharing atau disimpan buat yang memerlukan ibu-ibu muda gitu kan. Nah, so mungkin dari kesibukan Dokter Siska yang ya very compact dan segala macam. Jadi how do you manage your time with your children and husband or family? You still disiplin ya? Atau gimana dok? Ya, biasanya sih Sabtu, ya Sabtu nggak praktek sih biasanya. Cuman tadi karena ada pasien dari luar kota gitu kan, untuk kontrol epilepsi, ya nggak apa-apa lah disambi gitu ya. Tapi biasanya nggak sampai penuh gitu. Apalagi yang sekarang COVID memang mengurangi jadwal praktek, Kak. Jadi Ya, biasanya praktek pastilah. sore, sekarang udah nggak praktek sore lagi, hanya pagi ke siang seperti itu. Hari Minggu kalau ada pasien paling cuma untuk visit, kemudian di rumah gitu. Karena kebetulan Mbak juga kalau hari Minggu kan nggak ada. Jadi yang untuk sarapan ya aku juga gitu kan, yang beresin vaksin juga ya aku juga, seperti itu. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu lah sebenarnya ya. Tetap ya. Artinya engage sama real time spending dengan family is the key factor ya, dok ya. Harus banget, harus banget. Kayak tadi jam 7 pagi aku udah IG live sebenarnya Kak sama temanku yang neuro di Jakarta gitu kan. Cuman Oh, begitu selesai IG live ya masak sarapan juga, habis itu baru bangunkan anak gitu kan, nemenin dia makan nah, bareng, aku mandi baru pergi ke rumah sakit. Ya seperti itulah. super mom banget nih si dokter Siska. Wah, yang pasti we learn a lot, terutama dok, yang pasti disiplin ya tadi ya. Aku Disiplin, itu penting banget. baru tahu bahkan even like 6 months old udah bisa disiplin. Bisa, bisa. Itu harus ditanamkan sejak dini. Walaupun mungkin for most people kayaknya kesana nih ibunya galak banget sih gitu ya. Sadis banget ya, ibunya sadis banget gitu. Iya sih. Tapi ya itu yo. Tapi kemudian ternyata nggak menemukan kesulitan kan untuk pemberian makan untuk si anak karena dia udah terbiasa dari awal gitu. Karena apa yang kita ajarkan sejak dini itu yang akan diingat oleh si anak. Yes, pastinya, pastinya. Oke, so dok, ini kan tinggal 3 menit lagi nih officially. Yes, oke. Okay. Could you give us your closing statement atau tips and tip buat ibu-ibu muda atau netizen? Nggak ada sih yang tadi, yang penting itu memang nutrisi penting banget ya, nutrisi. Kalau pusing dengan bahasan yang tadi, cukup ingat aja 4 sehat 5 sempurna, udah paling bener deh itu jargon dari zaman nenek moyang kita dulu gitu ya. Nutrisi, kemudian stimulasi. Stimulasi di sini yang paling penting 2 arah. Ada orang tua, ada anak. Itu yang paling penting banget. No gadget, no gawai, TV di bawah 2 tahun gitu ya. Di atas 2 tahun cukup 1 jam per hari dengan pendampingan orang tua. Kemudian lingkungan yang baik, yang have fun, yang menyenangkan buat si anak itu sangat penting. Kalau seandainya 3-3 ini kita jalankan, tentunya akan menghasilkan anak dengan outcome yang lebih baik. Itu aja sih Kak. Anak yang lebih healthy behavior mungkin. Semua lah ya pokoknya ya. Healthy fisik, healthy behavior, healthy emotional. Karena jujur aja healthy fisik without healthy behavior kayaknya juga nggak bagus gitu ya. Istilahnya Yes. anak harus diajar juga boundaries, disiplin. Nah itu aku setuju banget, dok. So, dok, I think we have to close ya. Daripada nanti keputus, mendingan kita yang mutus Betul. sesi ini. Sekali lagi, thank you so much from Kebun Rizky, Dr. Siska Silvana, konsultan saraf. Doc, please, we really support our frontliners. You are our hero, ya. Please taking care. Ya, nggak usah dikasih tahu kali ya, pakai APD segala macam. Meskipun new normal, please semua juga harus hati-hati, tetap protokol kesehatan dijalankan, jangan sampai bablas, karena tingkat COVID kita semakin menaik semenjak new normal. Betul, betul. Jadi tetap buat teman-teman yang lain, supaya pakai masker all the time ya dok ya, kalau keluar. Harus banget. Kalau perlu face shield katanya sekarang, karena udah airborne. Yes. Kan? Yeah. Yes, dan jaga kesehatan. Dok, kalau misalnya ke Jakarta, please give us bus
kita akan meet up lagi sama Dokter Alex, sama Dokter Jeffrey ya. Kalau bisa play that. And salam buat Dokter Alex, Maxine, and hopefully semuanya aman dan sehat sentosa ya. Amin, 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 amin. Ini Sehat-sehat kita udah ya, Kak. 25 menit remaining. So, Oke. thank you so much Dokter Siska. Oke, Kak Kiki. Benar-benar semua ya. Bye.